Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan seleksi akademik berbasis domisili, di mana pada program PPG tahun 2022 ini mulai dari seleksi akademik atau yang dikenal dengan pretest itu berbasis daring yang dilakukan di mana kita berdomisili. Artinya di sini kita sebagai guru atau sebagai calon peserta pretest dituntut untuk mandiri dalam melakukan persiapan mulai dari peralatan secara teknis maupun mulai dari instalasi perangkat sampai perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak seperti apa? Perangkat lunak maupun perangkat keras nanti akan ataupun dalam proses persiapannya nanti akan kita bahas satu persatu. Namun bagi rekan yang belum klik subscribe pada channel Ayo Belajar Channel ini, silahkan klik subscribe di bawah ini, kemudian nyalakan lonceng agar terus update dengan informasi-informasi terbaru dari channel Ayo Belajar Channel 21. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan setelah semua siap adalah kita harus menyiapkan 3 hal penting mengenai berkas-berkas. Yang pertama, kita harus menyiapkan KTP, ya, KTP. Setelah itu kita siapkan kartu ujian, yang sudah ditandatangani, kemudian fakta integritas. Karena nanti pengawas akan meminta kita untuk menunjukkan satu persatu berkas-berkas kita, yaitu mulai dari KTP harus kita dekatkan ke kamera. Selanjutnya yang kedua adalah kartu peserta, kemudian yang ketiga adalah fakta integritas. Pastikan format fakta integritas kita ini sesuai dengan yang di-share oleh pengawas. Jangan sampai nanti kejadian pada pengalaman kami kemarin, ada salah satu kawan kami yang disuruh untuk mengirim ulang fakta integritas sebab dia membuat atau mengirim berkas fakta integritas itu tidak sesuai format yang dikirim oleh pengawas. Jadi kita menghindari hal-hal yang akan membuat kita kerja 2 kali. Pastikan hal-hal yang di-share oleh pengawas kita itu yang kita upayakan. Termasuk nanti ada ketentuan bagaimana kita berpakaian, kemudian ketentuan bagaimana tata tertib pada saat pelaksanaan ujian, kemudian berkas-berkas apa saja yang perlu kita siapkan. Hal-hal seperti ini sebaiknya kita siapkan jauh hari sebelum pelaksanaan ujian. Memang pada saat 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan ujian nanti kita akan adakan uji coba yang akan langsung dipandu oleh pengawas seperti yang nanti akan kita coba. Walaupun nanti ada uji coba, baiknya kita tahu dulu gambaran seperti apa sih yang akan kita lakukan nanti, apa yang harus kita persiapkan, apa yang perlu kita ketahui baik dari peraturan dan segala macam sebelum kita melakukan uji coba. Kita berharap sudah maksimal. Artinya begitu kita uji coba, kita sudah yakin tidak ada kendala. Begitu kita melakukan pretest atau pelaksanaan ujian, mudah-mudahan kita bisa lebih fokus. Karena hal yang paling mengganggu pada pelaksanaan pretest berbasis domisili ini adalah kita akan disibukkan dengan teknis, masalah teknis. Itu di luar kendali, artinya kita tidak bisa terfokus pada bagaimana kita bisa menjawab soal, tetapi kita bagaimana mempersiapkan peralatan, mulai dari instalasi aplikasi ke laptop, kemudian instalasi Zoom ke handphone, bagaimana kita mengoperasikan aplikasi di laptop, bagaimana kita mengoperasikan
aplikasi Zoom yang ada di handphone. Itu semua harus kita ketahui sebelum kita benar-benar melaksanakan ujian. Terlepas dari pada saat pelaksanaan apakah kemudian terjadi listrik padam ataupun terjadi hilang sinyal, terganggu jaringan, itu semua sudah di luar kemampuan kita. Namun sebelum itu terjadi, sebaiknya kita usahakan secara maksimal supaya tidak terjadi gangguan teknis. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mengupas apa saja sih yang perlu kita persiapkan selain kita belajar untuk menghadapi soal. Di sini kita harus tahu mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Baiklah rekan-rekan, dalam proses persiapan dalam seleksi akademik ini atau pretest PPG ini, kita berbasis daring, berbasis domisili. Artinya kita harus mempersiapkan mulai dari peralatan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Contoh daripada perangkat keras yang sangat penting, yang pertama adalah laptop dengan spesifikasi tertentu standar sesuai dengan ketentuan dari pihak penyelenggara, minimal 4 GB untuk RAM-nya. Kemudian layar 10 in, sehingga pada saat kita membaca soal itu diharapkan terbaca, tidak terlampau kecil sehingga kita sulit untuk membaca apalagi menelaah soal. Itu yang pertama. Kedua, perangkat pengikutnya adalah kabel mouse. Pada kabel mouse ini kita disarankan untuk mouse yang berkabel, tidak boleh yang menggunakan Bluetooth. Setelah itu kita mempersiapkan handphone cadangan untuk yang berfungsi sebagai Zoom meeting untuk Zoom. Jadi pada saat kita Zoom, kita juga harus mempersiapkan tripod atau tiang penyangga supaya kita tidak mempunyai kendala dalam melaksanakan Zoom meeting. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah laptop, HP. Selain daripada handphone dan laptop, perangkat seperti mouse, tripod, kemudian kita juga perlu mempersiapkan seperangkat kabel hubung instalasi listrik yang berguna untuk di sini kita gunakan yang pertama sebagai paling tidak ada 3 lubang. Pertama untuk charger HP, kemudian charger laptop. Letakkan tripod pada samping kiri ataupun samping kanan daripada posisi tempat duduk kita saat melakukan ujian. Pastikan aplikasi Zoom sudah terinstall pada handphone yang sudah kita setting tempatnya untuk sebagai HP untuk Zoom meeting. Kemudian pastikan laptop dalam keadaan menyala dengan baterai 100%. Kemudian mouse sudah siap. Lalu selanjutnya adalah kabel atau kabel colokan sudah standby, dan pastikan untuk casan laptop juga sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya pastikan juga casan HP sudah terpasang dengan baik, terhubung ke handphone. Itu untuk pemasangan perangkat keras dalam pelaksanaan pretest seperti ini. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan pada saat ujian, kita akan menggunakan perangkat lunak, yaitu aplikasi yang kita dapatkan dari pengawas, di mana kita dapat menghubungi pengawas ini saat kita sudah bisa mencetak kartu ujian. Jadi pada kartu ujian nanti akan tertera jadwal ujian kita mulai dari hari, tanggal, kemudian sesi menurut waktu setempat.
Jadi pada saat kita sudah bisa cetak kartu, ada keterangan di bawah mengenai link grup. Nah, pada saat kita sudah bergabung melalui tautan pada grup kelas kita, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas daripada pengawas yang akan mengawasi saat kita melakukan pretest, termasuk aplikasi apa yang akan kita install, dari mana kita mendapat, dari link mana yang kita memperoleh, itu akan kita dapatkan dari pengawas. Nah, ini saya akan beri contoh seperti ini tampilan aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Nah, bagaimana cara langkah-langkah dalam menginstal? Sekarang saya keluarkan dulu dari aplikasi ini, namanya SEB. Ya, adapun langkah-langkah kita menginstalasi aplikasi ini, kita klik pada master, kemudian kita tunggu prosesnya. Di sini sedang proses preferring, kemudian next, kita pilih accept atau kita setuju dengan aplikasi ini, kemudian kita next dan install. Maka proses instalasinya adalah seperti ini. Bisa kita tunggu sebentar sampai proses selesai. Nah, ini selesai dengan ada tombol finish sudah aktif, artinya kita sudah selesai dalam menginstalasi. Jadi kemudian untuk yang kedua, mulai seleksi Windows ini yang berukuran 4KB ini, kita copy saja ke desktop. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan login. Kita replace karena sebetulnya sudah ada di sini. Kita klik pada ikonnya. Kemudian pada panduan untuk penginstalan ini ada password yang harus kita masukkan dengan ketentuan, yaitu kata seleksi. Nah, ini yang sudah tertera pada aplikasi, pada panduan ya. Dan tinggal kita tunggu login sehingga layar akan muncul berupa halaman tampilan seperti ini. Seleksi PPG dalam jabatan. Perangkat Anda telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan seleksi PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili. Nah, ini ada kolom untuk kita memasukkan nomor peserta dan kode validasi. Dari mana kita dapat kedua nomor ini? Yaitu pada saat kita sudah berhasil mencetak kartu peserta. Di pojok kanan atas ini sudah tertera nomor ujian dan kode validasi. Selanjutnya, langkah apa yang akan atau perlu kita lakukan setelah kita selesai menginstal aplikasi seleksi atau aplikasi ujian pretest pada laptop, kemudian aplikasi Zoom meeting pada handphone. Nah, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus pastikan lokasi titik di mana kita melakukan ujian. Kenapa? Karena kita harus pastikan sinyal yang kita gunakan atau jaringan, baik itu handphone maupun wifi yang kita gunakan itu harus stabil, tidak boleh terputus-putus, terutama ketika ada gangguan seperti gangguan mati lampu, listrik padam ataupun hilang sinyal. Kedua hal ini yang kita harus pastikan jangan sampai menjadi kendala pada saat kita melakukan ujian pretest. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah yang ada hanya kartu peserta atau integritas dan KTP serta laptop dan cas atau colokan, cas handphone dan cas laptop atau colokan. Jadi nanti pengawas akan merintahkan kepada kita untuk mengkelilingkan kamera kita sebanyak 360 derajat, artinya dikelilingi. Jadi pengawas akan memastikan bahwa di sekeliling kita dalam ruangan tersebut tidak ada orang lain selain kita. Kemudian di atas meja yang kita gunakan sebagai tempat ujian tidak ada benda-benda lain yang terlihat. Baiklah rekan-rekan, itu tadi sekilas informasi, mudah-mudahan ini bermanfaat tentang bagaimana cara atau apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi pretest berbasis domisili. Karena kan berbeda halnya sesuatu hal yang kita persiapkan dengan matang,
terutama untuk bagian teknis, dibanding kita tidak ada gambaran sama sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ketika teman-teman kita akan mengikuti pretest, mereka akan lebih siap menghadapinya, terutama dalam bidang IT, kemudian perangkat keras dan lunak, serta yang lain-lainnya. Tidak kalah penting adalah persiapkan belajar, manfaatkan waktu yang masih ada untuk menghadapi soal pretest yang memang sangat luar biasa, karena dalam pretest kali ini terlihat sekali bagaimana soal-soal itu berbasis HOTS, artinya memang berkualitas tinggi. Mudah-mudahan kita semua dapat lulus sesuai dengan harapan. Video ini tidak bermaksud menggurui, tetapi video ini adalah berbagi bagaimana pengalaman saya kemarin ketika melakukan pretest. Mengenai hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi secara teknis kurang lebih gambarannya seperti ini. Baik kawan-kawan, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.